Didukung oleh baru Prograde Daily Purifying dengan C Mineral. Kulit bersih maksimal dengan Prograde Daily Purifying. Kembali lagi di Newsline pemirsa, mungkin Anda dan juga kita semua beberapa wilayah di Indonesia ini mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan. Kemarin sempat ngobrol sama BMKG kan Jason? Jadi katanya apa sih? Jadi sebenarnya ada beberapa faktor, ada pemanasan global salah satunya, kemudian ada juga faktor lain di luar cuaca panas yaitu adalah sinar UV ekstrim ya. Sebenarnya ketika saya konfirmasi itu adalah dua hal yang berbeda, tapi kemudian ini juga berdampak pada kita terutama untuk kulit kita ya pemirsa. Untuk itu makanya kita harus juga menjaga hidrasi dan juga menggunakan berbagai pelindung. Nah, berbicara soal BMKG, ini mengungkap sejumlah penyebabnya, salah satunya adalah pemanasan global, lalu di wilayah mana saja yang terkena suhu panas, ini yang juga menjadi pertanyaan kita bersama. Kita simak liputan selengkapnya dari reporter Glory Nata dan juru kamera Levi Wardana dari gedung BMKG. Sebagian wilayah di Indonesia saat ini tengah diterjang peningkatan suhu panas. Nah, bahkan di beberapa wilayah, salah satunya seperti di Tangerang Selatan pada tanggal 17 April 2023 lalu, ini bisa tercatat suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Namun meskipun demikian, dari pihak BMKG menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena gelombang panas seperti yang dirasakan di beberapa negara di wilayah Asia yang suhu rata-rata perharinya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Mari kita bahas selengkapnya dengan Bapak Dodo Gunawan selaku PLT bidang klimatologi ya Pak ya. Pak, mungkin bisa dijelasin kepada pemirsa di rumah mengapa Indonesia tidak akan terkena gelombang panas ini? Ya baik, jadi gelombang panas ini atau heat wave ya biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki daratan yang cukup luas, ya artinya benua seperti itu. Dan terjadi pada lintang yang lebih tinggi daripada posisi Indonesia. Sehingga kita lihat dan dari beberapa catatan sebelum-sebelumnya juga gelombang panas ini banyak terjadi di Eropa, di Amerika seperti itu yang lintang tinggi ya. Dan mengalami 4 musim seperti itu ya. Jadi kalau Indonesia ini berbeda. Jadi tidak terdapat fenomena gelombang panas karena pertama secara geografis wilayah Indonesia ini terselang-seling oleh kepulauan ya seperti itu. Suhu di wilayah Jabodetabek khususnya berapa, kemudian suhu normalnya biasanya berapa, dan dikatakan gelombang panas itu pada saat menyentuh suhu berapa? Ya, jadi pertama gelombang panas itu ada kondisinya, paling tidak ada 5 hari atau bahkan lebih perbedaan suhu yang cukup tinggi bahkan sampai melebihi 5 derajat selisih dari kondisi rata-ratanya dan bertahan tadi cukup lama. Nah, kita di Indonesia betul pernah terjadi katakan tadi di Ciputat mencapai suhu maksimum 37,2 derajat. Nah, itu hanya berlangsung saat itu saja sehari. Setelah itu kembali kepada suhu normal atau rata-ratanya di siang hari itu kalau di sekitar dataran rendah seperti Ciputat, Jakarta itu di kisaran 32-31 derajat. Kita lebih dipengaruhi oleh faktor posisi gerak semu matahari. April dia mencapai suhu tinggi di wilayah Indonesia, kemudian nanti berikut tinggi lagi di Oktober. Hampir setiap tempat di wilayah Indonesia saat-saat musim seperti ini mencapai suhu maksimum. Seperti yang terjadi sekarang ini di Palangkaraya ya. Kalau terkait dengan indeks UV Pak, ini kan banyak juga masyarakat yang mengkhawatirkan indeks UV di wilayah Jabodetabek khususnya ini tinggi dan juga berdampak pada kesehatan. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi ini dua hal yang berbeda antara suhu dan UV ya. Jadi UV ini bagian dari radiasi matahari ya. Seperti pada gelombang tertentu itu radiasi matahari mengandung gelombang yang kita sebut ultraviolet ya, UV. Nah, ini tentu itu pancaran dari radiasi matahari dan sejalan dengan perjalanan matahari dalam sehari, UV ini sesuai juga dengan radiasinya juga meningkat gitu ya. Pada siang hari pada saat matahari mencapai radiasi tertinggi, nah itu kandungan ataupun unsur UV-nya juga meningkat. Nah, ini sebenarnya hal yang biasa juga karena sejalan dengan matahari bersinar. Antara jam 12 sampai jam 3 ini yang perlu kita hindari
secara langsung kita terpapar oleh ya pancaran dari UV tersebut. Jadi untuk menghindar dari paparan langsung UV ini kita sebaiknya menggunakan pelindung badan, topi, lengan panjang gitu. Kalaupun kita akan terpapar, usahakan pakai sun protection gitu ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dari Jakarta, Glorinata, Levi Wardana, Metro TV.